Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penilaian kredit atau evaluasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menilai apakah calon debitur atau minjam ini layak untuk diberikan pinjaman oleh kreditur. Untuk materi yang akan kami jelaskan, yang pertama adalah pengertian dari penilaian kredit, tujuan, aspek penilaian, metode analisis, studi kelayakan, proses penilaian kredit, studi kasus, serta kesimpulan. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian sendiri dari penilaian kredit. Proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan calon peminjam atau nasabah dalam memperoleh kredit. Proses ini mencakup evaluasi terhadap kondisi keuangan, slip gaji, dan potensi usaha dari peminjam untuk mengantisipasi kredit macet di masa mendatang. Next. Tujuan penilaian kredit. Tujuan penilaian kredit adalah memastikan calon debitur layak menerima pinjaman dengan menilai kemampuan dan kemauan membayar pokok serta bunga tepat waktu. Hasil analisis digunakan untuk menentukan suku bunga, jumlah pinjaman, dan kebutuhan jaminan. Proses ini juga memastikan dana digunakan sesuai tujuan pengajuan, sehingga pinjaman menjadi aman dan terarah. Aspek penilaian kredit. Jadi dalam aspek penilaian kredit itu ada prinsip 5C. Prinsip 5C, metode paling umum yang digunakan dalam analisis kredit dan memberikan gambaran tentang kelayakan calon debitur. 5C itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada C yang pertama itu karakter. Karakter yaitu menilai reputasi, kejujuran, dan riwayat pembayaran debitur. Sedangkan C yang kedua yaitu ada capacity. Capacity yaitu mengukur kemampuan membayar pinjaman dari pendapatan atau arus kas. C yang ketiga yaitu kapital. Kapital yaitu melihat seberapa besar modal pribadi sebagai tanda komitmen finansial. C yang keempat yaitu kolateral. Kolateral yaitu jaminan yang diserahkan untuk mengurangi resiko gagal bayar. Sedangkan C yang terakhir yaitu condition of economy, yaitu menilai kondisi pasar dan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan bayar. Baik, selanjutnya yaitu ada metode analisis tambahan. Di sini untuk metode analisisnya menggunakan pendekatan 7P. Pendekatan 7P yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan modern. Pendekatan ini memberikan penilaian yang lebih mendalam terhadap aspek personal, usaha, serta faktor lingkungan dari calon debitur. 7P itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada personality atau kepribadian. Hal ini mirip dengan karakter pada 5C. Personality menilai sikap, perilaku, dan integritas calon debitur. Bank akan memeriksa bagaimana seorang mengelola keuangannya, reputasinya di masyarakat, serta riwayatnya dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Kemudian P yang kedua yaitu ada party atau pihak dan klasifikasi nasabah. Bank mengelompokkan calon debitur ke dalam kategori tertentu berdasarkan profesi, skala usaha, dan tingkat risiko. Misalnya, nasabah korporasi besar tertentu memiliki analisis berbeda dengan pengusaha kecil atau karyawan. Klasifikasi ini membantu bank menyesuaikan kebijakan kredit sesuai dengan profil risiko. Kemudian C yang ketiga yaitu purpose atau tujuan. Aspek ini menilai untuk apa kredit akan digunakan. Apakah untuk investasi, modal kerja, konsumsi, atau pembelian aset. P yang selanjutnya yaitu ada prospek atau prospek usaha. Bank akan menilai apakah usaha yang dijalankan calon debitur memiliki peluang berkembang. Dan P yang selanjutnya yaitu ada payment atau pembayaran. Aspek payment menilai pola pembayaran calon debitur sebelumnya. Jika debitur memiliki riwayat pembayaran tepat waktu pada pinjaman sebelumnya, maka hal itu menjadi indikator positif bagi bank. P yang selanjutnya yaitu profitability atau kemampuan menghasilkan laba. Profitability berfokus pada kemampuan usaha calon debitur untuk menghasilkan keuntungan.
Semakin tinggi profit margin yang dimiliki, semakin besar pula peluang bahwa pinjaman dapat dilunasi tepat waktu. Yang P yang terakhir yaitu protection atau perlindungan. Protection mencakup langkah-langkah mitigasi risiko, baik dari sisi jaminan maupun asuransi. Misalnya, asuransi kredit digunakan untuk melindungi bank dari risiko kerugian jika debitur meninggal dunia atau mengalami musibah yang menghambat pembayaran. Next. Metode analisis tambahan yang digunakan yaitu ada analisis 3R. Analisis 3R yaitu yang pertama ada return atau hasil. Seberapa besar sih keuntungan usaha dari kredit debitur tersebut. Kemudian yaitu ada repayment, kemampuan bayar, kemampuan debitur dalam melunasi pinjaman. Dan yang terakhir yaitu ada risk bearing ability atau daya tahan risiko, atau bisa disebut juga kemampuan debitur bertahan dari kegagalan usaha, sering diukur dengan jaminan atau modal kuat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus yang terjadi pada PT Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Bogor dan juga PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bogor. PT Bank Tabungan Negara atau biasa disebut PTN dan juga PT Bank Negara Indonesia atau BRI merupakan lembaga keuangan bank yang memiliki peranan dalam memberikan kredit kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah yang belum terjangkau oleh bank umum lainnya. Bank Negara Indonesia atau BNI dan juga Bank Rakyat Indonesia atau BRI Cabang Bogor menerapkan kombinasi 5C dan 7P dalam menilai kelayakan kredit debitur. Bank menilai dengan cakupan aspek karakter atau personality untuk menilai integritas dan reputasi debitur, capacity atau payment untuk memastikan kemampuan membayar kredit, serta kapital atau profitability untuk mengevaluasi modal dan profitabilitas usaha. Nah, selain itu, collateral atau protection diperiksa sebagai jaminan dan proteksi terhadap risiko gagal bayar, sementara condition atau prospek menilai kondisi ekonomi dan juga prospek usaha di masa depan. Nah, prinsip party menilai pihak yang terlibat dalam kredit dan purpose memastikan tujuan kredit jelas dan realistis. Penerapan kombinasi ini terbukti membantu bank menyeleksi debitur yang layak, meningkatkan keamanan kredit dan juga mengurangi risiko kredit macet, sehingga menjadi model penilaian kredit yang komprehensif dan efektif di Indonesia. Berikut adalah contoh laporan analisa kredit. Jadi di sini ada yang harus dicantumkan seperti identitas dari debitur, kemudian pendidikan terakhir, ada juga nama suami istri, tempat tanggal lahir, usaha, kemudian jumlah permohonan debitur atau nominalnya. Setelah itu ada juga agunan atau jaminannya yang di sini juga disertakan. Kemudian selanjutnya yakni pihak bank yang bertemu dengan nasabah juga dicantumkan, dan dicantumkan juga mengenai tujuan penggunaan dana dari dana pinjaman. Kemudian dicantumkan juga latar belakang atau usaha pekerjaan debitur, aspek manajemen, aspek pemasaran, kemudian aspek teknis, aspek keuangan, dan analisa rekening koran ataupun riwayat dari rekeningnya itu. Kemudian di sini juga ada analisa repayment capacity, di mana sudah dijelaskan bahwasanya analisa-analisa ini tadi memang dibutuhkan untuk menganalisis mengenai laporan keuangan dari debitur itu tadi. Selain itu di sini juga dianalisa tentang karakter debitur. Kemudian informasi Bank Indonesia mengenai checking hasil dan trade checking atau lingkungan. Jadi di sini pihak debitur atau yang akan memberikan pinjaman juga memberikan informasi kepada. Jadi di situ pihak Bank Indonesia memberikan informasi apakah track record-nya itu hitam
atau memiliki track record yang buruk ataukah memiliki track record yang baik. Nah, apabila calon nasabah ataupun debitur ini memiliki track record yang buruk, maka akan menjadi pertimbangan lebih lanjut gitu. Karena tentunya lembaga keuangan tidak ingin rugi atau tidak ingin mengambil resiko apabila di kemudian hari debitur akan terkena kredit macet. Di sini juga ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, risks, aspek legalitas, dan di sini juga yang terakhir ada persetujuan komite kredit. Di sini analisa rekening koran juga, jadi benar-benar dianalisis satu-satu apakah keuangannya itu baik ataukah buruk yang sampai nol gitu. Di sini juga ada total mutasi debit, kredit, saldo rata-rata, saldo tertinggi, dan juga saldo terendah. Berikut referensi yang dicantumkan. Dan berikut ini adalah kesimpulan pembahasan mengenai penilaian kredit. Jadi, penilaian kredit ini adalah proses penting untuk memastikan kredit itu aman, tepat sasaran, dan dapat dikembalikan oleh debitur. Bank atau lembaga keuangan menilai kelayakan melalui prinsip 5C, 7P, dan 3R yang mencakup karakter, kemampuan bayar, modal, agunan, tujuan penggunaan dana, serta kondisi dan prospek usaha. Studi kelayakan kredit juga mempertimbangkan aspek hukum, pasar, keuangan, teknis manajemen sosial ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan kredit bermanfaat dan berkelanjutan. Proses penilaian ini dilakukan bertahap, mulai dari pengajuan aplikasi, verifikasi dokumen, pemeriksaan riwayat kredit, analisis resiko, hingga penetapan syarat pinjaman dan pencairan dana. Adapun studi kasus di BNI dan BRI cabang Bogor tadi membuktikan bahwa kombinasi metode 5C dan 7P mampu meningkatkan akurasi penilaian, menekan resiko kredit macet, dan memastikan kredit diberikan kepada debitur yang layak, sehingga dapat mendukung kesehatan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Baik, itu tadi penjelasan mengenai penilaian kredit dan evaluasi beserta tahapan dan proses penilaian kredit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.